Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini Putri akan membahas tentang interteks terhadap lingkungan dalam film Imperfect. Nah, teori interteks ini memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Nah, sedangkan intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Nah, adapun pendekatan intertekstual mencakup langkah-langkah berikut, di mana ada penyalinan, penyaduran, penerjemahan, pembacaan berulang-ulang, perbandingan dan penilaian teks-teks yang berbeda dengan teks lainnya, dan yang terakhir yaitu pemberian makna terhadap teks-teks yang berbeda. Nah, adapun representasi tubuh perempuan dalam media. Nah, representasi merupakan cara berpikir yang dilakukan oleh manusia dalam membentuk pengetahuan untuk memaknai suatu tanda. Representasi juga merupakan suatu kegiatan untuk menafsirkan sebuah pemikiran ke dalam bahasa yang mudah dimengerti. Film sebagai salah satu media massa yang banyak mengandung bentuk representasi melalui isinya. Nah, maka dari itu menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah kelompok budaya untuk proses penyusunan dan pertukaran makna. Nah, adapun sistem representasi memiliki dua metode, diantaranya mental representation, bahasa ataupun language-nya. Nah, mental representation ini seluruh objek manusia, keadaan, peristiwa dihubungkan dengan konsep yang dibawa oleh pikiran. Maka setiap orang dapat merepresentasikan di dalam ataupun di luar bentuk tergantung kepada sistem konsep yang ada pada benda masing-masing individu. Nah, yang kedua yaitu bahasa. Konsep dalam pikiran harus dijelaskan dengan bahasa universal. Hal tersebut mampu menyambungkan konsep dan wangsit kita dengan bahasa tertulis, tubuh dan bahasa yang berkaitan dengan mulut. Nah, tanda ataupun sign mempresentasikan suatu hal yang dibawa kemanapun oleh pikiran, bersamaan membangun sistem arti dalam kebudayaan menurut sebuah bangsa dan negara. Terdapat 3 teori pendekatan representasi oleh Stuart Hall, dibagi antara reflective approach yang artinya mengartikan bahasa sesuai dengan arti yang sesungguhnya. Yang kedua, intention approach, yaitu bahasa digunakan pelukis di mana penulis ataupun yang lainnya dalam mengekspresikan arti. Nah, maksudnya dari sini menganggap bahasa adalah permainan privat merupakan kekurangan yang terdapat pada pendekatan. Yang ketiga, construction approach, pemanfaat dalam menggunakan bahasa atau sistem apa saja untuk mempresentasikan konsep. Nah, setiap harinya bahwa media penampilan berbagai tayangan yang diperankan oleh seorang perempuan. Nah, dari sini juga ada kekerasan simbolik pada tubuh perempuan, di mana ada 4 konsep untuk menuju yang dimaksud kekerasan simbolik tersebut, yaitu menurut teori Bourdieu dalam Dummy, yaitu 2018. Yang pertama itu adalah modal. Tingkat sosial dari manusia dipengaruhi oleh banyaknya modal, bukan semata-mata karena materi, namun lebih dari itu, yaitu sebuah akumulasi hasil kerja. Yang kedua yaitu kelas dominan, ditandai dengan besarnya kelas bourgeoisie kecil pemilik kelas modal, kelas yang hampir tidak memiliki modal ekonomi, modal budaya maupun modal simbolik merupakan kelas populer. Habitus selanjutnya itu kekerasan dan kekuasaan. Nah, kekuasaan mampu menghasilkan sebuah praktik kekerasan. Hal tersebut berarti kekerasan berada dalam lingkup kekuasaan. Selanjutnya ada diskriminasi perempuan dalam institusi. Nah, secara umum diskriminasi perempuan dalam institusi dilatar belakangi oleh adanya keyakinan yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Nah, dengan kayak gitu, ketidakadilan dapat saja terjadi karena adanya subordinasi perempuan yang dapat terjadi dalam segala bentuk berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Nah, potensi perempuan sering dinilai secara tidak fair. Hal ini mengakibatkan perempuan sulit untuk menembus posisi strategis dalam komunitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Di sektor publik, masalah umum yang dihadapi perempuan dalam pekerjaan adalah kecenderungan perempuan terpinggirkan
pada jenis-jenis pekerjaan. Penggambaran tubuh perempuan dalam dunia pekerjaan banyak ditemukan dalam berbagai media massa, meliputi tayangan iklan dalam TV, media cetak seperti majalah, surat kabar, namun juga ada tayangan dalam film. Penggambaran perempuan berkaitan dengan penampilan mendapatkan perhatian penting dalam dunia pekerjaan. Perempuan kini dapat bekerja yang mana merupakan ranah publik, namun perempuan tetap mendapat pola-pola atau aturan-aturan tertentu untuk mendapatkan pekerjaan maupun posisi jabatan. Nah, yang lebih menariknya lagi dan terdapat dalam persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan ataupun jabatan dimaknai sebagai sebuah kebutuhan untuk secara visual dikonsumsi dalam dunia pekerjaan. Berbagai adegan film mempertontonkan seolah kecantikan dan bentuk tubuh menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sebuah pekerjaan maupun untuk meraih sebuah jabatan yang lebih tinggi seperti yang ada dalam film berjudul Imperfect. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.